Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sangat menyenangkan saya bisa bareng dengan rekan saya yang nggak usah saya sebut namanya. Kalau yang nggak kenal salah besar. Nah gitu aja lah, gampang. Saya panggil dia Pak Napo. Nah terjemahin sendiri lah. Nah kira-kira itu kita mau ngobrolin apa nih kira-kira? Terserah apa? Terserah saya. Kalau saya kan biasalah PKI gaya baru dan Jokowi adalah PKI gaya baru. Kalau saya kira-kira itu ditanya apa dasarnya? Ya Kepres 28 dia balian PKI, kalau bukan PKI gaya baru urusan apa? Bulan Februari mengeluarkan Kepres sempet-sempetnya yang isinya itu mengatakan dalam kegiatan G30S tahun 65 PKI adalah korban. Ini orang pada menang wae. Jadi kalau mau disalahin jangan nyalain Jokowi juga. Jokowi ngomong PKI korban, lo pada diam aja. Kenapa? Udah disetel supaya nggak bisa bunyi. Kira-kira gitulah. Mungkin ada tanggapan, komentar? Saya setuju Pak. Kalau kita bangsa Indonesia itu selalu waspada dengan bahaya laten yang namanya PKI. Hanya orang-orang yang selalu mengingat sejarah yang tahu punya tuntunan untuk melangkah ke depan. Jangan pernah melupakan sejarah itu, karena sejarah itu sangat menyedihkan. Darah telah tertumpah, dan kita tidak ingin kembali itu menjadi ideologi yang menggantikan Pancasila. Kalau memang kita sudah berikrar, Pancasila adalah harga mati. Siap. Mantap, mantap. Wajah mereka bisa berubah-berubah dari waktu ke waktu, dengan berbagai cara untuk masuk ke titik-titik penentu kebijakan di negeri ini. Jadi saya menghimbau juga kepada rekan-rekan yang masih berwenang untuk menjadi garda terdepan dalam menghadapi bahaya laten itu, mari rapatkan barisan dan jangan beri kesempatan kepada unsur itu untuk bisa beraksi kembali, menginfiltrasi institusi Anda melalui kebijakan-kebijakan dengan warna seragam baju dan cara yang beragam-ragam sehingga membuat Anda lengah. Saya sedih juga, dan ada komentar kemarin beberapa saat yang lalu bahwa terasa sekali bahwa nilai-nilai kewaspadaan itu sudah mulai menurun. Bukan berarti kita kejam tiada akhir, tetapi mengingat sejarah itu kita sendiri harus waspada. Kita berikrar bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi negara yang perlu kita jaga sampai kiamat. Tolong itu diberlakukan. Kami sebagai purnawirawan tetap meminta adik-adik kami dan penerus Polri khususnya untuk bisa mengawal itu bersama-sama dengan rekan-rekan kita dari TNI. Siap, setuju. Nah ini yang menarik ya, saya melihat adanya indikasi gejala untuk mengalihkan perhatian dengan menggunakan istilah neo-komunis. Komunis gaya baru, saya bilang nggak sama. Buat orang Indonesia, komunis dengan PKI itu beda. Komunis ya komunis itu konsep. Kalau PKI jelas barangnya. Jadi mereka mengalihkan dengan menggunakan neo-komunis. Komunis gaya baru ini, PKI gaya baru, selesai. Jelas makhluknya. Ini yang dipakai sekarang. Iya kan? Jadi pengalihan itu macam-macam. Nah yang lebih, kalau yang lebih bego, apa aja? Mana PKI? Ya mate lu nggak nyampe, orang Betawi bilang. Ilmu lu nggak nyampe. Lu kan baru ngeliat kalau kelihatan. PKI baru nggak kelihatan. Jadi lu bilang kagak ada. Itu yang pertama. Kedua, yang melakukan tindakan perbuatan yang mendukung PKI gaya baru tanpa dia sadari PKI gaya baru pakai orang-orang yang bukan PKI. Misalkan yang nurunkan baliho, dia bukan PKI, tapi dipakai tangannya. Yang ngomong ini, ngomong itu, bukan PKI. Nah, kita harus belajar memahami. Saya ingin menyampaikannya agar kita paham lah, ngerti. PKI kalau nggak, bukan PKI gaya baru namanya dong. Kira-kira begitu tuh. Saya setuju Pak. Kita paham bahwa salah satu materi inti platformnya PKI adalah anti agama. Persis. Ateis. Ya. Sebagai umat beragama harus waspada nih. Bukan hanya Islam, tapi juga Kristen, Nasrani, Hindu, Buddha. Kita yang bertuhan harusnya memagari diri kita dari hal itu. Sadarilah bahwa salah satu cara mereka adalah dengan memecah
persatuan kesatuan umat beragama. Ya. Berbagai peristiwa sudah kita alami, langkah-langkah itu yang percikan-percikan melalui media membuat pemeluk umat beragama di Indonesia menjadi panas, emosi, dan ricuh. Saya harap itu tidak terjadi lagi. Kalau masa lalu 10 tahun lalu kita masih terbelah dengan istilah cebong dan kampret, Ya. insya Allah, alhamdulillah sekarang itu sudah mereda dan semoga itu hilang. Mungkin ada percikan baru yang akan dibuat, tetapi kita umat beragama, apapun agama kita, mari kita sadar, jangan mudah dipecah belah oleh orang-orang yang melakukan itu. Waspadailah bahwa mereka bisa jadi bagian daripada PKI tadi gaya baru. Persis, betul. Nah, ini cuman mengingatkan lagi, salah satu yang dilakukan PKI gaya baru adalah, saya ulangi lagi dan ini penting, mereka bisa menggunakan tangan-tangan orang lain, bisa juga pejabat yang bukan PKI. Dia pakai, dia melakukan apa-apa tindakan yang memang sesuai dengan tujuan PKI gaya baru. Tujuannya apa PKI gaya baru? Atau sasarannya cuma dua, menghancurkan, memecah belah, memperlemah umat Islam, dan kedua TNI dan Polri. Ini yang dihancurin. Jadi siapapun, walaupun dia bukan PKI gaya baru, kalau sasarannya tindakan perbuatannya kepada salah satu atau lebih dari yang dua ini, dia dipakai oleh PKI gaya baru. Karena PKI gaya baru dia tidak muncul. Kenapa? Susah bakal diajar habis. Jadi paham gampang lah bacanya kalau kita mau, kira-kira gitu. Setuju Pak. Jadi harapan kita ke depan, semua merapatkan barisan, para pemegang kewenangan, pimpinan-pimpinan. Presiden saja sudah mulai mengumpulkan dengan retret kemarin. Pertama calon menteri, kemarin kepala daerah, mungkin kepala institusi, mungkin TNI, Polri, melakukan hal yang sama untuk bisa mengingatkan salah satu agendanya kewaspadaan kepada bayalaten tadi di semua sektor, sehingga bisa menjadi pagar hidup bagi kita, supaya jangan memberi kesempatan kepada dengan segala macam bentuknya untuk bisa masuk dan menggunakan kita melakukan hal-hal yang akan menghancurkan keutuhan bangsa dan negara. Ya, betul. Jadi salah satu yang di strategi PKI, khususnya PKI baru, adalah melakukan test the water, tes. Sudah lebih kuat nggak kita? Contoh, aku bangga jadi anak PKI. Itu tes, rakyat ribut nggak? Wah, nggak ribut. Tes lagi yang lain ini yang dilakukan. Jadi bukan sekedar omon-omon, itu ada sasaran, dia akan tes, ada yang mengendalikan. Jadi pahamlah, silakan aja lah, mari kita berjuang terus. Kemudian ya lihat aja apa yang dilakukan, siapapun yang melakukan, kalaupun dia bukan orang PKI, kalau dia melakukan apa yang diinginkan dengan strategi PKI gaya baru, merusak, memperlemah umat Islam dan atau TNI dan Polri, dialah bagian atau dipakai sadar tidak sadar oleh PKI gaya baru. Ini aja ngukurnya gampang kok. Silakan kalau nggak percaya, tunggu aja lo pidato kebentur. Kira-kira gitu. Ya, pejabat publik terutama pemerintahan Pak, memang punya kepentingan untuk bisa mengayomi seluruh unsur di masyarakat. Ya. Tetapi untuk khususnya kepada komunisme atau PKI gaya baru, no excuse. Ya. Tidak boleh diberikan ada statement-statement yang membesarkan mereka, apalagi membiarkan apabila ada kata-kata seperti yang Bapak sebut tadi. Kita ingat kalau dulu itu haram untuk diucapkan. Ya, betul. Jadi kalau ditanya, wah bagaimana? Itu konsekuensi dari keluarga yang orang tuanya PKI. Jadi ya anaknya begitu, mereka ditangkap enggak. Tapi tolong Anda terima konsekuensi untuk tidak bisa misalkan masuk TNI, masuk Polri segala macam. Tapi ada kan salah satu, saya nggak sebut namanya, ada jenderal berbintang juga yang mengizinkan anak ini dari PKI bisa masuk TNI Polri. Bukan kita membeda-bedakan, udah konsekuensi. Jadi Anda harus terima konsekuensi karena orang tua Anda sempat jadi PKI dulu, ya kalau Anda nggak bisa masuk institusi polisi dan atau TNI. Jadi kalau Anda sudah baik, kan cucu Anda akan bisa lebih baik lagi. Jadi pahami itulah. Jadi yang bilang salah gua apa? Bukan soal Anda, barangkali nggak salah. Anda kena imbas konsekuensi dampak dari keluarga Anda yang jadi PKI, itu aja. Jadi nggak usah diributin lah.
Kira-kira gitu komentar saya. Ya. Siap. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas Probitas Justitia. Racikan Berita